Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah kita masih bisa bertatap muka kembali meskipun secara virtual ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan selalu dalam perlindungannya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembelajaran atau pelajaran baru dalam PAI ini. Untuk sementara ya, Bapak menggantikan beliau, Bapak Murtado. Kalian juga harus antusias, harus semangat ketika mengikuti pembelajaran kali ini. Untuk absensi nanti Bapak kirimkan link Google Form, nanti silahkan diisi nama lengkap kalian, nomor absen, terus kelasnya. Maaf kalau misalkan Bapak suaranya agak kurang jelas, agak batuk dikit. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran PAI. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang haji dan umroh, sekarang kita membahas tentang kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Sebelum kita membahas tentang materi pada kali ini, sebelumnya Bapak ingin mengingatkan kembali bahwasanya haji dan umroh itu dilakukan bagi orang yang mampu. Haji dan umroh termasuk rukun Islam yang terakhir, yang nomor 5. Jika orang tersebut ingin melaksanakan ibadah haji, berarti dia juga harus mempersiapkan apa saja yang akan dilakukan ketika haji nanti, seperti uang, dana, kesehatan, itu juga harus dipersiapkan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara yaitu yang pertama, poin pertama ada alur perjalanan dakwah di Nusantara. Yang kedua ada cara-cara dakwah di Nusantara. Yang ketiga ada kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Yang keempat ada hikmah kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi ini ya anak-anak. Tapi kita akan membahas satu persatu terlebih dahulu dan kita akan kupas sampai dalam biar anak-anak bisa mengetahui seperti apa, bagaimana caranya bagaimana Islam masuk ke negara Indonesia ini atau Nusantara ini. Jadi Islam masuk ke dalam negara Indonesia ini atau Nusantara salah satunya melalui perdagangan. Karena perdagangan itu ketika orang-orang luar Nusantara itu ketika ya mungkin dan pastinya itu ketika orang-orang Nusantara ketika menyebarkan agama Islam melalui perdagangan, seperti salah satunya ketika berjualan, itu didasari ketika melakukan jual beli dengan mengucapkan kalimat syahadat. Semisalkan mungkin dikiaskan dengan bahasa-bahasa lain, saya mau beli ini tapi ada syaratnya, mungkin dan sangat pasti harus mengucapkan kalimat syahadat. Seperti itu. Jadi salah satunya melalui perdagangan.
Wilayah Nusantara menjadi lintasan penting perdagangan adalah wilayah Nusantara bagian barat, yaitu Malaka dan sekitarnya. Daerah tersebut sudah terkenal dan dikenal sejak zaman dahulu karena kaya akan hasil bumi. Daerah tersebut kemudian menjadi perlintasan para pedagang Cina dan India. Sementara itu, pelabuhan-pelabuhan penting di Sumatera dan Jawa antara abad ke-1 dan ke-7 Masehi sering disinggahi pedagang dari Lamuri, Aceh, Baurus, Palembang, Sunda, Kelapa, dan Gresik. Itu beberapa daerah yang salah satunya masuknya Islam ke negara Nusantara ini. Yang selanjutnya itu ada alur perjalanan dakwah di Nusantara. Bersamaan dengan itu datang pula para pedagang yang berasal dari Timur Tengah. Tadi Bapak sudah mengatakan bahwasanya ada orang dari luar Nusantara itu melakukan perantauan dengan cara berdagang ke Nusantara. Dalam berdagangnya itu ada salah satu tugas untuk menyebarkan agama Islam. Itu dilakukan pada abad ke-7 Masehi, dalam kurung abad ke-1 Hijriah. Malaka menjadi pusat utama lalu lintas perdagangan dan pelayaran. Mereka tidak hanya berdagang tetapi sekaligus berdakwah menyebarkan agama Islam. Masuknya agama Islam di Nusantara melalui jalur perdagangan berlangsung dengan cara damai. Jadi melalui alur perdagangan ini tidak ada jalan kekerasan sama sekali. Ketika orang melakukan jual beli, baik penjual maupun pembeli itu melakukan transaksi penjualan, itu bagi yang berdagang itu dengan cara ramah, dengan cara tentram, tidak ada yang namanya saling menjatuhkan atau saling menjelek-jelekan dari belah pihak. Ajaran Islam mudah diterima dan mendapat perhatian dari penduduk Nusantara. Berbagai sumber sejarah menyatakan bahwa agama Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Namun keberadaan para pemeluk ajaran Islam menjadi jelas pada abad ke-13 yang ditandai dengan berdirinya kerajaan Samudra Pasai di Aceh, sebagian kerajaan Islam yang pertama. Jadi masuknya Islam ke Nusantara itu salah satunya di daerah Aceh atau dikenal dengan kerajaan Samudra Pasai. Itu yang pertama kali. Yang selanjutnya itu ada masih poin yang tadi, alur perjalanan dakwah di Nusantara. Proses masuknya Islam di Indonesia berjalan secara bertahap dan melalui banyak cara. Jadi tidak hanya satu cara Islam masuk ke Nusantara, itu ada beberapa cara ketika Islam masuk ke Nusantara tersebut. Menurut para ahli sejarah, teori-teori tentang kedatangan Islam ke Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada teori Makkah, teori Gujarat, teori Persia, yang terakhir itu ada teori Cina. Alur perjalanan dakwah di Nusantara juga disebarkan oleh para ulama-ulama, para wali, para tokoh-tokoh masyarakat. Tapi yang sering kita dengar dan sering kita lihat dan kita rasakan yaitu disebarkan oleh Wali Songo. Kalian juga sudah kurang asing kan mendengar Wali Songo tersebut. Wali Songo itu yang pertama ada Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi, yang diduga berasal dari Persia dan berkedudukan di Gresik. Asal muasalnya Sunan Maulana Malik Ibrahim itu, beliau berasal dari Persia.
ketika beliau menyebarkan agama Islam ke Nusantara itu terletak di daerah Gresik. Yang kedua itu ada Sunan Ampel atau Raden Rahmat, berkedudukan di Ampel atau Surabaya. Yang ketiga ada Sunan Bonang atau Raden Maulana Maktub Ibrahim, putra dari Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Jadi Sunan Bonang atau Raden Maulana Maktub Ibrahim, putra dari Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Ia tinggal di Bonang yang berdekatan dengan daerah Tuban. Yang selanjutnya itu ada Sunan Giri atau Prabu Satmata atau Sultan Abdul Fakih yang semula bernama Raden Paku. Beliau berada dan berkedudukan di Bukit Giri dekat dengan Gresik. Jadi Sunan Maulana Malik Ibrahim itu dengan Sunan Giri itu hampir ya sekitar melewati berapa daerah, bukan daerah antar desa ya, daerah seperti kota ataupun yang lainnya. Yang selanjutnya itu ada Sunan Derajat atau Syarifuddin, juga putra dari Sunan Ampel dan berkedudukan di Derajat dekat Sedayu, Surabaya. Sunan Derajat itu merupakan putra dari Sunan Ampel juga. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah atau Syekh Nurullah berasal dari Pasai, sebelah utara Aceh yang berkedudukan di Gunung Jati, Cirebon. Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq, putra dari Raden Usman Haji yang bergelar di Sunan Ngandung di Jipang, Panolan, berkedudukan di Kudus. Sunan Kalijaga nama aslinya Raden Mas Syahid, ini yang ke-8. Beliau adalah putra Tumenggung Wilatikta, Bupati Tuban yang berkedudukan di Kadilangu yang dekat dengan Demak. Jadi posisi beliau Sunan Kalijaga itu dekat di Demak. Yang terakhir atau ke-9 itu Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra dari Sunan Kalijaga yang berkedudukan di Gunung Muria atau Kudus. Jadi Sunan Muria itu adalah putra dari Sunan Kalijaga. Tapi yang namanya wali itu banyak anak-anak, mungkin ada ribuan, bahkan sampai puluh ribuan. Tapi yang kita ketahui itu, yang perlu kita ketahui hanya ada 9. Yang selanjutnya itu ada salah satunya tokoh-tokoh masyarakat ataupun yang lain itu para dai dan mubaligh, orang yang sudah mukallaf, orang yang sudah berpengetahuan tinggi dan sudah memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan ajaran-ajaran yang baik, termasuk ajaran agama Islam. Para dai dan mubalik menyebarkan Islam di Nusantara dengan cara-cara sebagai berikut. Mungkin salah satunya seperti Imam Nawawi ataupun yang lainnya, bukan Imam Nawawi yang pada zaman dahulu ya. Mungkin karena Bapak belum lahir, Bapak pernah dengar, jadi banyak yang namanya Imam Nawawi. Para dai dan mubalik menyebarkan Islam di Nusantara dengan cara-cara sebagai berikut. Salah satunya perdagangan, perkawinan, pendidikan, hubungan sosial, kesenian. Jadi ulama-ulama, dai-dai, wali-wali menyebarkan agama Islam itu memiliki banyak cara. Salah satunya seperti perdagangan, perkawinan, pendidikan, hubungan sosial, kesenian. Jadi enggak satu doang. Jika perdagangan itu susah, mungkin bisa melalui perkawinan,
pendidikan juga, hubungan sosial dan kesenian. Para wali pun ketika menyebarkan agama Islam itu enggak melalui perdagangan saja, ada kesenian seperti Sunan Kalijaga menciptakan lagu Lingsir Wengi, itu buat yang aslinya buat pendidikan, bukan buat menakut-menakuti orang-orang. Kan mungkin anak-anak pernah dengar bahwasanya lagu Lingsir Wengi itu lagu buat manggil kundil anak, ya enggak, itu salah. Jadi lagu Lingsir Wengi itu isinya kalau kita kupas secara mendalam itu maknanya dalam, itu tentang bahwasanya ajakan untuk menyerukan agama Islam, memperjuangkan agama Islam, dan mengajak agar orang selalu beribadah kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih seperti itu. Ada Sunan Bonang itu menciptakan wayang, terus ada lagi gamelan, jadi seperti itu. Yang selanjutnya itu ada bentar. Yang selanjutnya itu ada kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Bukan salah satunya, maaf, seperti Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, dan banyak lagi. Tapi dalam Nusantara itu hanya ada 9. Mungkin ada daerah ketika Islam masuk di Nusantara itu gak disebutkan, mungkin daerah Simpar atau mungkin Pekalongan yang mana, daerah Batang yang mana, jadi seperti itu. Ada Kerajaan Banjar, Gowatalo, Ternate, dan Tidore. Yang selanjutnya itu ada hikmah kehadiran Islam mendamaikan bumi di Nusantara. Mari kita resapi, mari kita renungi ajaran Islam masuk ke Nusantara itu hikmahnya itu seperti apa, pelajaran apa yang perlu kita ambil bahwasanya ketika Islam masuk di Nusantara. Perlu anak-anak ketahui, Islam itu asal katanya kalau dari KBBA, Kamus Besar Bahasa Arab, kan kalau ada KBBI, kalau Bapak menyebutnya KBBA, berasal dari kata salama yaslumu, bisa salama yusallimu tasliman. Salama yusallimu tasliman itu bahwasanya yang berarti keselamatan. Ada juga salama yaslumu saliman islaman, jadi diambil dari kata-kata seperti itu. Bapak hanya memaparkan sedikit gitu ya dari bahasa Arab, jadi seperti itu. Islam itu berarti keselamatan. Islam itu aslinya sejahtera. Bahwasanya di dalam Al-Quran, kitab suci Al-Quran itu dijelaskan bahwasanya masuklah kalian ke agama Islam agar kalian selamat. Tapi banyak orang-orang yang masih saja bahwasanya beranggapan Tuhan itu banyak, Tuhan itu 5, Tuhan itu Bapak di surga. Jadi enggak gitu ya. Islam itu keselamatan. Keselamatan apa? Agar kita selalu beribadah kepada Tuhan, kepada Allah SWT. Tujuannya Islam agar kita selamat itu kita harus menyembah Tuhan, yaitu Allah. Kita diciptakan di bumi ini itu bukan untuk mencari pangkat, bukan untuk mencari derajat, bukan untuk meninggi-tinggikan hal-hal yang tidak ada faedahnya.
kita diciptakan di bumi ini tidak melainkan kita diciptakan di bumi ini itu melainkan hanya untuk ibadah kepada Allah. Itu yang perlu kalian ketahui. Jika kita diciptakan di bumi ini tidak untuk ibadah, itu untuk apa? Apakah untuk makan? Makan iya, perlu. Minum iya, perlu. Menyanyi iya, perlu. Tapi jika kita didasari atau membuat itu untuk beribadah, itu bisa menyanyi yang baik, membuat lagu rohani tentang Islam, sholawat, ataupun yang lainnya. Makan juga untuk beribadah agar kita tidak loyo, agar kita tidak mudah lemas. Minum juga agar imun kita bisa bertambah. Salah satunya itu minum air putih ya. Hikmah kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara yaitu artinya yang pertama yaitu tadi Bapak menambahkan menurut Bapak sendiri ya, kalau semakin kalian mau diterima ya monggo, tidak diterima ya nggak apa-apa, karena kalian sudah besar, kalian udah kakak kelas yang paling tinggi di adik-adik kalian, yaitu kelas 8 dan kelas 7. Jadi Bapak yakin kalian juga pasti memikirkan hal yang sama seperti Bapak yang Bapak pikirkan, yaitu yang pertama itu ada mencintai para ulama dan tokoh penyebar Islam. Yang kedua, gigih dan bersemangat dalam berdakwah. Yang ketiga, menghargai perbedaan agama dan keyakinan. Yang keempat, giat belajar untuk meraih cita-cita. Yang kelima, rajin beribadah. Kita kupas satu persatu. Yang pertama itu ada mencintai para ulama dan tokoh penyebar Islam. Perlu anak-anak ketahui, mencintai tokoh-tokoh Islam, mencintai ulama itu hal yang harus diutamakan. Maksudnya bukan, kalau diutamakan itu kan tergantung diri kita masing-masing. Kalau semakin jika kita sudah memiliki rasa bahwasanya wali-wali Allah itu adalah manusia pilihan Allah, kalau misalkan kita kalau semakin kita sudah ada rasa cinta kepada wali, kepada tokoh-tokoh penyebar Islam, ustadz-ustadz, itu kita termasuk ke dalam jalan yang benar. Dalam hadis arba'in salah satunya mengatakan seperti itu, bahwasanya kita tidak boleh membenci tokoh-tokoh ulama, membenci para ustadz, membenci penyebar Islam. Jika omongan mereka tidak benar, kita tinggal menyaringnya aja. Kita harus mampu membedakan mana yang harus kita ambil, mana yang harus kita buang. Jadi dalam hadis pun dijelaskan, jangan sampai kita hanya mencintai atau mengutamakan cinta kepada selain tokoh-tokoh Islam ataupun ustadz-ustadz ataupun ulama-ulama, kiai-kiai juga. Yang kedua itu ada gigih dan semangat dalam berdakwah. Ijtihad, jihad itu perlu, tapi kita juga perlu mengetahui apa jihad. Kalau misalkan kita artikan, kita maknakan, jihad itu perang, jihad itu berjuang, jihad itu berperang dalam ajaran agama Islam, bukan agama Islam saja. Karena kita agama Islam, jadi Bapak menyebutkan agama Islam, berjuang di jalan Allah fisabilillah. Jadi seperti itu. Kalau semakin kita artikan itu
perang itu bukan selamanya perang dengan kekerasan, bukan hanya perang dengan menggunakan perang, bukan hanya perang dengan menggunakan pistol ataupun alat-alat yang bisa melukai salah satu manusia lain, anggota tubuh manusia lain. Jika kita artikan itu lebar, maknanya sangat panjang. Jadi perang itu diartikan kalau semisalkan kita hidup dalam zaman sekarang, berarti perangnya apa? Perang belajar, perang menuntut ilmu, perang membenarkan akhlakul karimah, harus sopan kepada guru kalian, harus saling menghormati antar sesama, yang besar menyayangi yang kecil menghormati yang besar. Jangan sampai ada rasa saling membenci, jangan sampai ada rasa saling hasut. Jadi seperti itu. Perang itu juga, tadi Bapak juga sudah mengatakan di awal ya, enggak selamanya perang dengan pedang, perang dengan pisau, bukan. Semakin zaman itu berkembang, semakin zaman itu maju, perang juga arti dalam perang dan makna dalam perang itu juga mengikuti perkembangan zaman. Salah satunya belajar, menuntut ilmu. Utlubil ilma walau kana bisin. Tuntutlah ilmu dari negeri tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, maaf. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin dan muslimat. Menuntut ilmu itu penting bagi kaum laki-laki, bagi kaum dan juga bagi kaum perempuan, muslim dan muslimat. Jadi seperti itu ya. Enggak selamanya perang itu diartikan memegang pedang, memegang panah, bukan. Jika di luar itu mengartikan perang jihad di jalan Allah, memegang pedang, harus ini harus itu, mengatakan bahwasanya ini dilarang karena dulu zamannya Nabi nggak ada, ya memang nggak ada, karena perkembangan zaman pun pasti akan tambah maju dan akan tambah lebih maju lagi. Yang selanjutnya itu ada 3, menghargai perbedaan agama dan keyakinan. Kalian sudah sering mendengar, pasti sudah sering merasakan dan melihat ketika ada pengajian, ketika ada orang ceramah, ketika ada ustadz atau kiai itu menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa dikatakan ya ayyuhalladzina amanu? Karena bahwasanya orang-orang beriman itu bukan hanya orang agama Islam, bukan hanya orang agama Nasrani, bukan hanya orang yang beragama Yahudi. Jadi dikatakan ya ayyuhalladzina amanu itu orang-orang itu harus memiliki keyakinan, iman bahwasanya Tuhan itu ada satu. Tapi dalam ajarannya beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu dikatakan ahlus sunnah wal jamaah, orang yang bergolongkan atau maksudnya memiliki keyakinan ahlus sunnah wal jamaah itu orang yang dijamin pasti akan mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi nanti di yaumil akhir. Jadi seperti itu. Nanti di zaman akhir, bukan di zaman akhir, ketika di akhirat nanti ditanya, Nabi itu melihat bahwasanya umatnya itu terpecah menjadi 73 golongan. Tapi sekarang lebih dari 73, banyak. Mungkin golongannya itu tidak Ahlussunnah wal Jamaah, tapi acaranya isinya Ahlussunnah wal Jamaah, itu insya Allah nanti bisa mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi saling menghargai perbedaan agama dan keyakinan. Apa yang kita ambil dari ya ayyuhalladzina amanu itu bahwasanya iman kepada Allah, iman kepada Tuhannya. Yang keempat yaitu giat belajar untuk meraih cita-cita. Manjada wajada,
keep spirit and don't you give up. Maaf kalau bahasa Inggrisnya Bapak kurang benar. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan dapatlah ia apa yang dia sungguh-sungguhkan ketika akan menggapai cita-citanya. Tetap semangat, keep spirit dan jangan menyerah. Itu ijhad wala taksal, berjuanglah dan jangan sampai kamu malas-malasan. Jadi seperti itu, giat belajar. Kita sebagai orang yang memiliki akal, orang yang memiliki pemikiran yang baik, kita manusia sempurna harus giat belajar, harus cinta kepada ilmu, harus ada rasa bahwasanya ilmu itu segala-galanya. Jika ilmu itu bisa menggapai salah satunya seperti uang atau apa, melainkan beda kalau uang itu tidak bisa mendapatkan ilmu. Tapi kita jangan sampai niatkan ilmu itu hanya untuk mencari uang. Kalau semua ada gitu, kita harus meluruskan lagi. Kita mencari ilmu itu harus mencari ridha Allah semata, hanya Allah SWT. Jadi itu yang utama, tolabul ilmi. Ya. Yang selanjutnya itu ada rajin beribadah. Ada yang mengatakan bahwasanya ilmu tanpa ibadah itu sia-sia. Ibadah tanpa ilmu itu bodoh. Jadi kayak gitu ya. Nomor 4 sama 5 itu saling sinkron. Mengapa dikatakan dulu ada cerita setan itu di masjid, ini zamannya Kanjeng Nabi Muhammad, dikatakan seperti ini. Ada orang yang tertidur itu tidak diganggu setan. Terus ada salah satu orang lagi ketika melaksanakan sholat, dia malah tidak kepanasan dengan orang yang sholat, malah kepanasan. Kenapa? Karena orang yang tidur itu memiliki ilmu yang banyak, dia sudah ahlul ilmi, melainkan beda dengan yang sholat. Yang sholat itu ketika pada zamannya Kanjeng Nabi, ketika orang itu sholat itu tidak menggunakan ilmu, hanya berdasarkan oh iya pasti ini, tanpa didasari ilmu. Jadi setan itu lebih memilih mengganggu orang yang sholat, karena orang yang sholat itu belum pandai, belum memiliki ilmu yang cukup untuk melakukan sholat pada zamannya Nabi itu ya. Lah justru kebalikannya, dia tidak mengganggu orang yang tidur, karena orang yang tidur itu dia sudah ahlul ilmi, dia sudah memiliki ilmu. Jadi setan lebih memilih orang yang sholat, mengganggu orang yang sholat. Jadi rajin beribadah itu juga harus didasari dengan ilmu. Jika kita ibadah tidak dasari dengan ilmu, kita tidak akan tahu, kita tidak akan mengerti bagaimana cara melakukan ibadah ini, bagaimana cara melakukan ibadah itu. Jadi kita harus menambah wawasan kita ya. Jadi kita harus menuntut ilmu. Pokoknya tolabul ilmi. Jangan sampai kita tidak suka menuntut ilmu atau tidak ada rasa cinta kepada ilmu. Karena Imam Syafi'i berkata, barang siapa yang tidak ingin merasakan pahitnya menuntut ilmu, maka dia akan menanggung kebodohan di masa depannya. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan nanti ya di Classroom atau di link YouTube bisa, ataupun di WA juga bisa, Classroom juga bisa semua. Yang penting kalian harus paham, yang penting kalian ada rasa cinta kepada ilmu ya. Mungkin cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, Bapak minta maafnya, sangat meminta maaf, karena juga Bapak masih belajar.
Bapak juga masih sama kalian, Bapak masih bodoh, Bapak masih belum bisa apa-apa. Ya intinya semangat untuk belajar, tetap semangat, jangan pernah mengeluh. Ketika kalian jatuh, kalian harus tetap bangkit, harus tetap menggapai apa yang harus kalian cita-citakan, apa yang kalian cita-citakan. Mungkin cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.